وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Yayasan Al-Husna Ibunda Ustazah Hajah Kartini Husin beserta keluarga besarnya. Semoga Allah berikan banyak umur, sehat walafiat, dikabulkan hajat-hajatnya, dimudahkan urusannya baik dunia akhirat, dan ilmunya bermanfaat dunia akhirat, dan diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita doakan keturunan beliau dan keturunan kita dijadikan minas sholihin was sholihat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali taklim pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan panjang umur, kuat iman Islam kita, diberikan taufik dan hidayahnya, dimudahkan kita dalam belajar, dan insya Allah ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. Ala hazihi yang wala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir lana fi umurina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila mu'allimina Ustaz Syekh Sabri Ismail Khadram ya Sayyid Ahmad bin Syatib بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرفع درجاتهم في الجنة بأن الله يعين عليهم من بركاتهم علينا من بركاتهم وأسرارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kalau lagi taklim jangan ada yang ngobrol. Bahkan kalau lagi ngaji zikiran aja kagak boleh. Karena kenapa? Mengganggu konsentrasi. Jadi betul-betul diperhatikan. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas kitab Safinatun Najah. Bukan kitab Irsyadul Ibad. Safinatun Najah. Safinah itu artinya perahu, kapal laut. Najah artinya selamat. Jadi kalau kita belajar ini seakan-akan kita naik perahu bisa selamat dunia sampai akhirat. Mungkin kalau kita di darat kayak gini kagak terasa, kagak manfaatnya tuh perahu. Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Musim kemarau beliau nanam pohon. Setelah nanam pohon ditebang. Habis ditebang dibuat perahu. Di musim kemarau orang-orang pada bilang Nabi Nuh udah gila. Kenapa? Karena buat perahu di musim kemarau di daratan,
bukan di mana? Lautan. Bukan di pantai. Di laut air susah di laut. Di pantai, di pantai tinggal didorong doang. Nah kalau dia bikin di laut bingung dia. Bikinnya di pantai, ini di tengah-tengah hutan. Lagi musim kemarau, nggak ada manfaatnya. Tapi tatkala air turun dari langit, keluar dari bumi selama 6 bulan, baru bermanfaat sekali. Binatang pada masuk, orang pada masuk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kitab ini dinamakan Safinatun Najah, perahu yang dapat menyelamatkan seseorang kalau bisa mengamalkannya. Nah syarahnya itu kan nama kitab aslinya tuh. Kemudian syarahnya apa namanya? Nailur Roja. Nail artinya memperoleh, roja harapan. Makanya bagus sekali ini. Kitabnya bagus sekali. Ini tentang kitab apa? Coba sampai tahu. Kitab tentang apa? Fikih. Fikih itu apa? Tentang tata cara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada manusia. Namanya fikih muamalah ada, fikih ibadah ada. Karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang apabila Allah kehendaki menjadi orang baik, pasti dia akan dipahamkan tentang ilmu fikih, tentang agama. Jadi kalau kita menjadi orang baik nih, bukan jadi orang baik menurut orang. Orang baik menurut siapa? Menurut Allah. Kalau menurut ustaz kalian baik, belum tentu menurut Allah baik. Tapi kalau udah menurut Allah baik, siapapun gak ada yang bisa mengalahkannya. Kalau Allah sudah angkat derajat seseorang, maka gak ada yang bisa menjelekkan itu orang. Tapi tatkala orang itu sudah dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun orang yang bisa mengangkat derajat dia. Nah, cara supaya diangkat derajatnya, dibaikkan sifatnya oleh Allah, itu salah satu caranya adalah yufaqihu fiddin. Orang itu akan diberikan pemahaman, akan diberikan kecerdasan tentang agama. Salah satu rukun agama apa? Yang pelajaran setahun yang lalu nih. Rukun agama apa? 3. Islam, iman, ihsan. Nah, kalau orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka orang tersebut akan paham, akan alim, akan cerdas tentang ilmu agama. Kita akan mulai pada pasal yang pertama. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada khamsatun. Khamsatun berapa? Wahidun 1, ini 2, 1, arbaatun 4, khamsatun 5. Berarti Arkanul Islam, rukun-rukun Islam itu khamsatun ada berapa? Ada 5. Jangan ada terbalik nih. Rukun iman ada berapa? Astagfirullah. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5 apa 6? Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun, didirikan dengan 5 pondasi. Itu dalam hadisnya. Tapi kalau dalam ilmu fikihnya, arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi rukun Islam, kalau orang mau masuk Islam, rukunnya yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat syaratnya pertama diucapkan dengan lisan. Yang kedua diyakini sepenuh hati. Yang ketiga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru namanya betul-betul mengamalkan 2 kalimat syahadat. Ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi nggak diiman dalam hati dia, nggak beriman. Kita pertama kali dengar syahadat kapan? Hah? Inter masih bayi. Saya mau pas lagi di dekat musola baru saya dengar. Jadi orang Islam itu sudah tercover. Tatkala dia lahir diazanin, bapaknya gendong, kuping kanan azan, kuping kiri qomat. Pas meninggal dunia dimasukin ke liang kubur, ke lahat, diazanin, azanin lagi, dikomatin lagi. Ini menunjukkan bahwasanya supaya orang Islam itu awalnya baik dengan 2 kalimat syahadat, akhirnya juga baik. Makanya paling utama 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini mahal harganya. Jangan dibilang murah. Kita kan masuk Islam bukan karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba di sini siapa yang masuk Islam karena 2 kalimat syahadat? Kita masuk Islam gara-gara bapak sama mak kita udah muslim. Ada di sini yang saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dulu saya majusi, nyembah api. Kan ada agama majusi. Tahu gak agama majusi? Agama nyembah api, orang Persia. Salman Al-Farisi, pernah dengar tuh? Salman Al-Farisi itu orang Persia. Kalau Ahmad Al-Ghamri itu orang Ghamri itu. Jadi syahadat ini sangat mahal. Karena kenapa? Ini adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita sudah masuk agama Islam, kita teguhkan, kita kuatkan. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Berapa kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sehari semalam? 5. Salah. Sholat berapa rakaat yang ada tasyahudnya? 10 kali. Tasubuhan atuh. Berarti berapa? 9. Ini wajib. Kalau kalian tahiyat akhir kagak pakai tasyahud akhir, jangan kan. Kalau tasyahud awal kan memang sunnah. Kalau tasyahud akhir kan wajib, rukun sholat tuh. Kalian cuman sampai apa? Kama sholaina, kama sholaita ala. Itu kan sholawatnya. Nah tapi misalnya sebelumnya kama barokta, salah juga. Terus bawahnya lagi apa? Sebelum syahadat apa? Apa coba sebelum syahadat apa? Kata-kata apa? Hah? Nah, ibadillahis sholihin. Sampai situ doang misalnya nih. Maka sholatnya kagak sah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Misalnya sampai situ doang, gak pakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung berdiri aja apa langsung salam, maka sholatnya tidak sah. Kan sholatnya begitu gak? Sampai habis gak?
Sampai Habibul Majid. Hafal nggak? Kalau nggak hafal, hafalin. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat atau minimal sehari semalam kita dalam sholat pasti mengucapkan. Makanya orang paling enak itu sholat meninggal dunia. Lagi sholat meninggal itu paling enak. Tapi kalian mau bisa subuh? Bisa subuh langsung praktek. Ya Allah, mudah-mudahan mati saya besok subuh ya Allah. Jadi yang pertama apa untuk Islam? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Penting banget nih. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang perlu dilakukan? Wa iqamus shalah, diriin sholat. Kalau belum masuk Islam wajib sholat. Makanya disebut as-sholatu imaduddin. Paman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan tiangnya agama, telah mendirikan agama. Dan sebaliknya, waman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan faqad hadamaddin, maka dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Sholat itu kayak kepala. Sholat kayak kepala kita. Kalau nggak ada kepala, badan bisa juga nggak? Ini kepala sholat, badannya agama. Misalnya orang sholat tuh nggak ada agama, kepala gunung namanya. Jadi kepala ini diibaratkan sholat, kuncinya. Makanya kayak kalian di sini ada yang umur 7 tahun nggak? Lebih semua berarti ya? Paling muda berapa umurnya? 8. Umur 7 tahun aja udah dianjurkan, diperintahkan untuk sholat sama bapaknya. 10 tahun kagak sholat, dipukul pakai hadroh, sampai benyok tuh. Dipukul, pukulnya bukan pukul beneran. Ini habis dia baterainya. Paham nggak? Tetep. Saya kira suaranya yang kecapean. Ya 7 tahun udah pergi sholat, 10 tahun nggak sholat dipukul, udah balik nggak sholat tanggung jawab sendiri. Udah balik. Ini kayak gini nih, sholat tinggal. Sekarang ini, siapa yang hidupnya mau sukses? Siapa yang hidupnya mau sukses? Kalau mau sukses, sukseskan sholatnya. Kunci sukses seseorang itu ada di sholatnya. Semakin dia baik mengatur waktu sholatnya dengan tepat waktu, dengan berjamaah, maka kehidupannya akan lebih sukses. Kuncinya, kita pengen sukses, pengen diberikan kemudahan oleh Allah, tapi sholat maghrib jam 6:30, sholat isya jam 10 malam, sholat subuh jam 8 pagi. Kira-kira cocok gak dengan kesuksesan itu? Cocok apa enggak? Enggak. Makanya yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat jangan ditinggal. Dan kamu sholat subuh gak tadi? Enggak. Ini misalnya sholat ben subuh. Wah, sadam. Sholat gak? Jamaah gak?
Tuh. Ini dibangunin tulisan. Ini baru jam masih nih. Ini belum jam sholat mutakhir. Sholat subuh kapan? Nih. Bisa kagak Sholat di rumah. Di rumah. Kalau di mas rajin. Alhamdulillah. Jadi lagi. Yoga Ustaz. Sholat. Jam 10. Karena kenapa? Sholat itu nomor 2, ingat, nomor 2. Bahkan dalam hadis yang sangat-sangat jelas nih. Mungkin kalau kalian tahu artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Saya nggak sengaja, tapi saya lupa. Kalau lupa nggak jadi masalah, memang lupa beneran. Nah dia udah dengar azan, tidur lagi. Ini namanya bukan lupa, tapi memang sengaja. Beda dengan orang malas. Kalau orang malas nggak murtad. Yang murtad itu memang dia sengaja, dia bilang sholat itu nggak penting, baru namanya murtad. Atau dia bilang, ngapain saya sholat? Saya sholat miskin, nggak sholat juga miskin. Maka orang seperti ini murtad. Orang sholat, kagak sholat, saya lihat dia punya analisis. Kok dia yang kagak sholat, rezekinya banyak jadi orang kaya. Laisi pulang sholat mulu, hidupnya susah. Kalau dia beranggapan seperti itu, bisa murtad nanti. Karena sholat nggak sholat, rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Tujuan kita manusia pokoknya pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua sholat udah. Jadi kita ngapain ngaji nih? Banyak-banyak sholat aja dan ini dah. Kalau udah diamalin besok nih minggu ketiga lanjut baru puasa, lalu biar zakat. Lah sholat aja nggak diamal-amalin, udah setahun lalu kita ngajar tentang sholat, kagak diamal-amalin. Sholat Jumat kagak? Kalau aku bangetan. Ada enggak? Ada enggak? Maghrib, sholat maghrib. Bisa. Sekarang ngaji langsung roti sangat di sini kan? Iya. Nah, bagusan begitu emang. Kalau nggak percaya bukti ini 40 hari, ini kuncinya 40 hari kalian kerjakan sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak pernah lepas. Kehidupan kalian akan berubah. 10 hari Ustaz. Karena kenapa? Dalam hadis Nabi itu orang yang menjaga sholat isanya aja nih, menjaga sholat isya 40 kali waktu berjamaah nggak pernah ketinggalan 1 rakaat pun, maka jaminannya adalah terbebas dari api neraka. Itu baru sholat isya, belum sholat subuh. Kira-kira kalian termotivasi gak dengan hadis ini nih? Ngobrol. Ini lagi cerita tentang terbebas dari api neraka, ini penting. Karena untuk apa kalian juga ngaji nih sampai ke Irak, ke Iran, di Yaman. Kalau sholatnya aja kagak sholat, sholatnya aja kagak mau berjamaah, sholatnya sendiri. Karena kenapa? Sholat berjamaah itu barokah, bikin hidup kita lebih tenang, rezeki kita tambah banyak. Karena kata Sayyidina Utsman bin Affan, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan istiqomah, maka Allah akan memberikan 9 kemuliaan. Salah satunya apa? Rezeki, mukanya cerah, menjembati siratal mustaqim seperti apa halilintar yang menyala.
Tapi kalau misalnya seperti ini, sholat lima waktu akan dapat pacar yang cantik, orang Korea. Wah. Beda dari langsung turun dari becak. Ada berebut. Karena kenapa? Orientasinya, pemikirannya hanya dunia. Kan udah dijelasin tuh, kalau seandainya imam duitnya 500.000, saf pertama 300.000, rokat kedua, saf yang kedua 300, 200, terus ke bawahnya 150, paling ujung 1.000, otomatis kalian mau jadi apa coba? Imam. Imam. Ya karena duitnya pikirannya. Padahal Rasul itu sudah menekankan sholatul jamaati afdulu, lebih apa? Lebih utama min sholatil fardhi, daripada sholat sendiri. Di Sidogiri, pondok pesantren Sidogiri ini di Jawa Timur, itu kalau misalnya orang mau sholat berjamaah nih, nyari orang dia bergerilya, nyari ke kamar-kamar, udah sholat isya belum? Udah sholat isya belum? Karena kenapa? Supaya dapat sholat berapa? 27. Kita maka enggak, udah sholat aja. Itu pun kalau dikerjakan. Makanya saya heran sama kalian nih, kalau seandainya kagak sholat, emang kalian sesibuk Nabi berdakwah? Emang kalian sesibuk-sibuknya seperti Abdurrahman bin Auf berdagang? Sesibuknya seperti Umar bin Khattab menjadi khalifah? Kan kagak. Kalian kan kaum rebahan, santuy, main HP, main game yang agak jelas. Gimana bangsa Indonesia mau berubah? Pokoknya kalau mau berubah nih semuanya, sholat dulu diperbaiki. Nih, janji sama diri kalian nih, makanya ngaji jangan sampai jam 10. Besok pagi pasti kesiangan. Dosa nanti yang ngajarin nih, gara-gara ustadznya nih jam 10 kelar, kesiangan sholatnya. Emang matanya aja gak melek-melek. Ya, besok pagi udah mulai iqomus sholat. Makanya di sini iqom artinya apa? Mendirikan, bukan fa'ala. Fa'ala kan mengerjakan. Iqom posisi tegak, berdiri yang kuat, istiqomah itu paling penting. Sholatnya istiqomah. Besok subuh berjamaah, zuhur berjamaah. Pak Ustadz saya berjamaah, tapi dapatnya pas salam doang. Pas udah imam udah tahiyat nih, saya baru nyampe. Dapat gak jamaah? Dapat. Tapi yang lain, yang pertama 27 emas, dia dapatnya 27 kawat. Ya kawat kalau 27, kalau dikiloin ya lumayan dah. Sekarang mau tanya, mau emas apa mau kawat? Iya. Makanya orang pesantren sama gak pesantren itu lingkungannya berbeda. Ini masalah sholat aja, masalah sholat. Makanya naik derajatnya tuh cepat gitu. Makanya kalau kalian mau naik derajatnya cepat, pertama nih sholat dulu, berjamaah aja, gak usah repot-repot, gak usah banyak-banyak apalah ibadah macam-macam. Sholat jamaah aja, sholat sunnah kagak, itu masih afdol daripada sholat sendiri, ba'diyah, qobliyah. Lebih utama sholat berjamaah. Tapi umumnya kalau orang sholat berjamaah, pasti insya Allah qobliyah juga, ba'diyah juga. Tuh, dirikan sholat subuh, sholat. Yang ketiga, apa tuh rukun Islam? Ita'uz zakah, bayar zakat. Zakat ada dua. Zakat apa aja? Zakat badan sama zakat mal. Zakat badan namanya zakat fitrah, zakat mal namanya zakat harta. Kalau kita tambahin namanya zakat mal, ibarat belanja. Zakat ada dua doang, badan sama mal. Badan zakat fitrah, kalau mal berarti kekayaan. Berapa kilo? 35 berapa?
dulu jangan sesat nama 3,1. Yang paling tepat udah 3,5 liter atau 3,5 kilo. Lebih baik lebih daripada kurang. Nanti di pembahasan lebih jelasnya nanti insya Allah di bab zakat. Yang penting kalian tahu dulu tuh, orang Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat. Ustaz, saya nggak mau bayar zakat. Kalau kalian nggak mau bayar zakat, berarti tandanya kalian mau hidupnya miskin. Karena orang miskin yang terima zakat. Kalau kalian memang cita-cita saya mau bayar zakat nanti kalau udah dewasa, berarti kalian punya cita-cita menjadi orang kaya. Karena yang bisa bayar zakat hanya orang kaya. Nggak mungkin orang miskin bayar zakat, justru dia mustahik. Mustahik siapa? Orang yang berhak menerima. Mau menerima apa mau memberi? Memberi. Jangan punya cita-cita, oh saya mau sampai ya dah. Jangan. Jadi dari niat sekarang saya mau memberi. Yang keempat, wasaumu Ramadan. Artinya apa? Puasa di bulan Ramadan. Berapa hari puasa di bulan Ramadan? 1 bulan. Berapa hari? Berapa? 29 atau 30. Beda kalender Masehi. Kalau Masehi ada berapa? 28 ada enggak? Kabisat ya? Namanya apa? Hah? Iya kabisat, bulan Februari kan? 28, 29 ada enggak? Hah? Ada. 30 sering. Yang paling sering kan 1. Kalau Islam cuman 29 dan 30. Udah kalian lagi. Yang paling enaknya puasa 1 bulan penuh. 1 bulan baik 29 ataupun 30. Nih, puasa. Jadi kalau ngaku orang Islam puasa, kemarin ada yang batal ke puasanya. Kalau agak dapat duit 20.000. Biasanya bagonya kan gitu. Kalau puasanya full dapat duit sehari jeban misalnya. Lumayan lah kalau jeban se 30 hari berapa? 300. Beli sendal 100.000. Baju celana habis sudah sepasang doang. Tapi ingat niatnya bukan untuk itu. Niatnya lillahi ta'ala. Dan yang kelima, nih yang kelima, wahidjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji jika mampu. Kalau nggak mampu orang miskin sholat Jumat aja. Karena sholat Jumat bagi orang miskin itu seperti pahala ibadah haji. Yang miskin, karena orang miskin kan orang kaya, iya kaya orang. Nah, rukun Islam ini kalau diamalkan itu akan menyebabkan orang itu masuk surga. Jadi ingat, mau masuk surga apa enggak? Kalau mau masuk surga, amalin rukun Islam ini. Amalin. Karena ada seorang sahabat Nabi, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Aro'aita ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Idza sholaitu salawatil khamsi, atau idza sholaitu salawatil maktubati, apabila aku mengerjakan sholat yang wajib, wasumtu Ramadan, dan saya puasa di bulan suci Ramadan, wa ahlaltul halala wa haramtul harama, wa lam azid ala dalika syai'a, a'adkhulul jannah.
Qala Rasulullah na'am. Oh. Ini adalah tentang rukun Islam. Jadi sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila saya ini sudah Islam, kemudian saya sholat yang wajibnya aja. Ingat, al-maktubat, berarti sholat yang wajib. Dia nggak namain sunnah, nggak namain tahajud, nggak namain duha, nggak namain qobliyah, nggak namain ba'diyah. Hanya wajibnya saja. Tapi istiqomah nggak pernah ditinggalkan sama dia. Wasumtu Ramadan, dan saya puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, wa halaltul halala, saya menghalalkan sesuatu yang halal. Maksudnya apa? Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu menjadi wajib bagi dia dan dia kerjakan, tidak pernah ditinggalkan. Wa haramtul harama, dan semua yang haram saya tinggalkan. Jadi cuma 4 doang nih. Ini ada di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Jadi sholat yang wajib, puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga tadi apa? Melaksanakan perintah Allah yang halal-halal dikerjakan. Kemudian wa haramtul harama, meninggalkan sesuatu yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an. Dan saya agak tambah amal lainnya. Ini cuma 4 ini doang yang dikerjakan sama dia. Kemudian dia tanya, a'adkhulul jannah, apakah dengan 4 perbuatan ini saya bisa masuk ke dalam surga? Qala Rasulullah na'am, iya, kamu bisa masuk surga. Disebut dengan judulnya itu Thariqul Jannah. Nah, jalan menuju surga. Jadi enak banget. Makanya rukun Islam itu sangat penting. 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, bayar zakat. Ini belum disebutin bayar zakat. Tapi memang sahabat Nabi cuma 4 doang itu yang dijelaskan sama dia. Sholat, puasa, halal, perintah, sama larangan ditinggalkan. Udah masuk surga. Kelihatannya gampang bahasanya, tapi prakteknya sulit. Yang semua Allah perintahkan kita kerjakan. Yang haram gak boleh dicolek. Melirik aja jangan. Berat apa enggak? Berat. Makanya jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Bisawab. bishawab. Satu rukun, namanya rukun Islam. Insya Allah pekan depan rukun iman. Setelah rukun iman tentang toharoh. Ya, kalau misalnya 8:30, kita mulai jam berapa tadi? 8:30 lewat 10 menit. Alhamdulillah berapa? 40 menit berarti itu. Semoga ada Manfaatnya. Amin. Manfaatnya apa? Sholat besok subuh. Orang tua sholat nggak? Tapi orang tua sholat nggak di rumah? Sholat. Kalian sholat nggak? Beneran? Kalau nggak ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan nggak? Nggak ada. Ada mau nanya dong. Ada mau nanya. Tapi diusahakan ditambah qobliyah sama dia sholat duha. Siapa yang rajin sholat duha di sini? Mukanya enggak? Nah, sholat duha. Mau diangkat derajatnya enggak? Sholat tahajud. Nah, kita pengen pangkat tinggi kalau pernah sholat tahajud, pengen kaya kalau pernah sholat duha. Aduh, mimpi semuanya kita ini. Enggak benar-benar. Karena semua itu harga mahal, nggak ada yang murah. Semuanya bayar, nggak ada yang gratis. Masuk surga mahal. Masuk tahun ini aja bayar. Bener-bener bayar. Ancol, stempel tangan kalian tuh. Masuk ke permainan, stempel lagi, bayar lagi.
apalagi masuk surga, apalagi jadi orang sukses. Sholat duha, tahajud, sholat 5 waktu jalanin dengan berjamaah, qobliyah ba'diyah, insya Allah jadi orang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Afdal dzikri fa'ala madahu la ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.